Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas komik lokal, yaitu... Sudah cukup lawas kali? Ya, cukup lawas sekali. Cukup lawas ternyata. Anak Kos Dodol. Dikomikin. Jadi ini kenapa dikomikin? Ya karena diadaptasi. Ya karena produk adaptasi. Nah ini karyanya Karisma Jati. Iya. Yang paling yang membawa beliau ke ranah mainstream. Iya, betul. Karena anak Kos Dodol sendiri sejatinya novelnya itu kan muncul di era dimana novel-novel bahasanya mungkin novel-novel koclak, lucu ya, model-model yang novel buku-buku Raditya Dika zaman 2000-an awal, teman-teman. Itu memang pada saat itu kan booming. Ya, dunia novel kan begitu ya. Lagi ada satu tren sampai capek gitu. Nah, aku kenal Mas Jati pertama kali memang dari ini. Aku baca volume kedua. Yang pertama kali aku baca itu volume kedua. Tahun berapa? 2000 berapa ya? 2012 apa? Nah, kalau aku teman-teman komik anak Kos Dodol. Oh enggak, ini 2013. Anak Kos Dodol dikomikin ini adalah salah satu pintuku untuk mengenal komik lokal. Jadi di antara judul-judul yang dikenalkan temanku ke aku, salah satunya ada Anak Kos Dodol. Setelah ini kan aku punya versi lama nih. Masih kinclong dong. Cukup terawat, guys. Cukup terawat. Lumayan. Ini udah beli yang kedua sih. Soalnya punya aku yang pertama itu udah Jo. Ininya coplok. Udah copot-copot. Bukan copot lagi, coplok udah. Coploknya apa? Udah lepas. Tugel. Lepas. Nah, aku langsung jatuh cinta sama Anak Kos Dodol karena emang gambarnya Mas Jati kurasa sangat dekat dengan manga ya pada saat itu. Yang mana aku konsumsinya manga sekitar 2011, aku 2011 kalau nggak salah, 2011, 2012 tuh baru baca ini, terus langsung nyari volume 1 tuh masih gampang dicari dulu. Nah, setelah itu emang langsung tiap terbit aku selalu mencari, tapi nggak kuat beli. Oh, ya aku pada saat itu kan emang masih mahasiswa miskin. Itu sudah 2010 apa 2010 awal? 2011 2012. Oh ya. Nah, aku tuh baru pertama kali baca ini tuh tahun 2013 akhir atau 2014 awal, dan temanku tuh udah ngebawain 4-4-nya. Udah langsung 4 ya. Langsung 4, dan aku sukanya komik ini adalah aku kan kuliah tuh 2010 dan sampai ya dulu tuh nggak begitu senang baca manga kan, kebanyakan komiknya tuh bacanya Donald Bebek, Tintin gitu. Nah, ketika komik Eropa guys, yang nyampe Tarakan cuma itu aja lah ya. Nah, ngeliat komiknya aku senang karena biasanya ya waktu itu ya aku ngertinya kalau yang namanya komiknya lucu-lucu tuh model-model komik karikatur barat 4 panel gitu. Ternyata setelah membaca komik ini tuh aku ngerti ternyata ada komik lokal yang lucu dan gaya penceritaannya itu cukup panjang, nggak cuma 4 panel doang. Dan sangat slapstick ya. Sangat. Apalagi volume-volume terakhir. Satu volume terakhir itu memang udah chaos sih. Nah, ceritanya sendiri memang tidak ada ceritanya. Ceritanya adalah keseharian Dewi dan teman-teman kosnya yang dodol. Makanya judulnya Anak Kos Dodol. Dan ngomong-ngomong Anak Kos Dodol ya, secara visual itu juga tereksekusi dengan baik kedodolannya. Iya, sangat delivered banget. Mas Jati tuh sangat berhasil menggambarkan kelucuan-kelucuan, dan karena kami tinggal di Jogja, terutama aku ya pada saat itu tinggal di Jogja. Darius lebih dulu tinggal di Jogja. Jadi aku cukup dekat cukup ngerti, oh ini apa, walaupun ini kan settingnya memang Jogja zaman dulu ya. Jadi lama banget guys. Iya, settingnya emang Jogja zaman dulu. Seturan itu belum jadi kayak gitu. Di salah satu cerita ini teman-teman, seturan Jogja itu digambarkan sebagai tempat yang mencekam, gelap, kiri kanan sawah. Yang mana sudah gak relate dengan tahun 2025. Padahal sekarang Gotham City. Ya sekarang banyak kafe, ada banyak ruko-ruko, jadi udah sangat tidak relate. Oke. Nah, gambar yang membuatku seneng ngikutin terus tuh memang ketagihan dengan komedinya. Sangat membantu sekali. Novelnya juga memang kocak. Ada berapa seri gitu novelnya? Aku nggak ingat. Aku lupa. Udah lama pokoknya banget. ada beberapa seri. Nah, komiknya membuat kita sangat
kalau udah baca novel, aku belum baca novelnya by the way. Pada saat aku baca ini, tapi kemudian setelah aku baca komiknya, aku cek novelnya. Ngakak juga. Ya. Jadi emang lucu sih. Emang. Dan ini rare case komik adaptasi novel yang berhasil. Komik Kambing Jantan itu kurang oke. Kamu pernah baca nggak? Baca. Ada nggak sih? Ada ya komik Kambing Jantan? Ya itu bahasan. Aku pribadi ya komik Kambing Jantan aku oke sih. Aku tertawa, terbahak-bahak. Iya. Kalau aku kurang karena gini, tingkat kelucuan komik Kambing Jantan tidak sama dengan novelnya. Oh, betul. Tingkat kelucuan delivery kelucuannya juga beda. Beda. Kalau ini delivery betul. kelucuannya Itu aku sepakat sama. Delivery Ya. Jadi pembaca novelnya, aku yakin akan sangat senang dengan ini. Masalahnya emang ini komik udah lama sekali sih. Aku nggak tahu apakah akan dicetak ulang atau enggak. Aku berharap banget. Dan sih, karena sekarang ketika video diambil ini sudah 2025 ya teman-teman. Menurutku ini sangat menarik juga buat mungkin Gen Z Gen Alpha mau baca untuk melihat gimana, terutama Gen Z sih, gimana kenakalan dan kelucuan remaja anak kuliahan zaman dulu. Waktu belum ada gadget. Tapi aneh. Waktu belum ada gadget. Tapi aneh ya Jo ya. Emang komiknya ini timeless sih. Iya, timeless karena kelucuannya timeless karena semua orang tetap bisa ngerti. Ini tuh ya kayak Garuda Boy gitu yang bisa kita baca kapanpun kita masih tetap ketawa. Ini kayaknya dibaca oleh anak zaman sekarang pun mereka tetap ketawa. Pas kita baca setting di komiknya ini kan udah sekitar mungkin 10-15 tahun yang lalu ya, 10 tahunan yang lalu lah. 20 tahun. Masa 2000 awalnya 2025 loh. Enggak pas kita baca. Pas kita baca. Oh iya. Aku baca ini pertama 2014. Dan kami masih merasa lucu gitu. Iya, terutama waktu itu ketika aku ngebaca aku juga masih mahasiswa. Dan ini ngelihat gimana perkembangannya Mas Jati sebagai kreator, sebagai komikus. Dari volume 1 yang masih kayaknya masih pakem komiknya dapet, pakem dari novelnya dapet. Volume 2 makin kelucuannya main kerasa. Volume 3 udah agak mulai liar. Nah, keliaran itu tuh aku banyak notice di cara menggambarkan background. Karena leluconnya itu tuh nggak cuma disampaikan lewat karakternya juga, tapi lewat baliho-baliho yang ada di background itu, teman-teman. Ini masih ada ini. Terus jadi makin brutal lucunya, bukan brutal, vulgar lucunya. Makanya apalagi volume 4 dan gambarnya makin cantik. Iya, makin bener. Volume 1 tuh kalau kalian lihat ya, ini tuh masih lucu aja, masih apa sih istilahnya Jo? Masih beneran kayak menggambarkannya komikal. Masih komikal. Nah, volume akhir itu udah mulai ada yang digambarkan dengan karena ceritanya juga mulai ada yang makin berat sih. Makin ada yang dikucilkan itu loh ya. Anak kos dikucilkan karena apa? Semakin sih. Nah, ini makin ekstrim. Jokesnya makin ekstrim. Ekstrim itu dalam artian kalau misalnya yang betul-betul realis banget, shotnya tuh bisa seperti ini. Kalau yang koplak tadi, yang motoran tuh. Yang koplak banget. Bisa koplak banget. Ini mulai kerasa di volume 3 akhir dan volume 4. Volume 4 terutama. Volume 1 2 itu masih beneran B aja. Ya. Ya bagus aja. Cuman ekstrimnya belum kerasa. Belum, ya betul. Entah kenapa ya, itu mungkin perkembangan. Karena ini kan rentang waktunya terbitnya lama ya. Aku juga nggak tahu tuh. Aku baca langsung 4 sih. Nah, Anak Kos Dodol pertama itu terbit tahun 2009. Ini yang 2 ini tahun berapa nih? 2010. Nah, yang 3 itu 2000. Ngeceknya di mana sih? Ini loh, ada di depan sini loh. Nih. Ini di bawah. Ini 2011 nih. Oh, 2011. Nah, yang 4 harusnya 2012. 4 itu tahun berapa itu? Oh, keempat 2013. 2013. Jadi memang berapa? 9, 10, 11, 12, 13. Emang 5 tahun. Setahun sekali? Setahun sekali, yang terakhir 2 tahun. Emang 5 tahun tuh Mas Jati berkarya. Makanya agak dipahami kalau kemudian ada sesuatu yang berubah sih. Which is not bad sih. Kalau ngomongin koridor komik ini ya.
Kamu pas baca maraton juga tidak merasa ada yang salah kan? Aku merasa terus berkembang malah. Merasa terus berkembang. Dan mungkin karena in between itu juga aku sambil baca 17 plus sih waktu itu. Ya ini mulai volume 4 itu gambarnya udah mulai 17 plus. Iya. 17 plus, aduh, bahas nggak ya? Kamu bisa bahas? Kita lihat nanti. Aku nggak tahu deh. Aku bingung 17 plus itu. Iya sih, ya nanti itu kita obrolan berbeda lah. Oke, ini gambarnya Mas Jati itu. Nah, apakah ini masih bisa didapatkan lagi, Riz? Nggak tahu. Aku dengar-dengar katanya mau cetak ulang, tapi sampai sekarang belum kedengeran cetak ulang. Kalau nggak salah, aku sempat lihat ada yang versi bundelnya nggak sih? Ada, cuma 1 volume doang tapi, yang 1-2. Abis itu nggak lanjut? 3-4-nya aku nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu? Nggak pernah tahu. Mungkin ada, tapi aku nggak pernah tahu. Yang 1-2 aku tahu. Tolong dikoreksi kalau salah ya teman-teman. Iya. Karena ini kalau misalnya dicetak lagi memang collectible banget sih ini. Apalagi ini secara komik, secara tuh, ini covernya emboss, terus ini. Ya. Terutama anak-anak yang kuliah di Jogja dan teman-teman di sini yang pernah kuliah di Jogja baca ini aku bakal kena banget sih. Dan ini belinya cukup mahal ya zaman dulu itu. Aku ngerasain makanya. Berapa sih dulu? Aku nggak inget. Aku nggak inget, yang jelas untuk ukuran uang jajanku aku nggak nyanda. Jadi aku belinya cari yang bekas. Terus baru yang 34 tuh aku udah mulai bisa beli baru. Tapi ya begitulah emang. Oke, itu aja sih soal Anak Kos Dodol. Nostalgia sih. Daripada nge-review ini lebih kita nostalgia Anak Kos Dodol sih. Kalian bisa baca di Kurator.ru kalau mau. Kalau pengen beli coba nanya ke komikusnya aja. Siapa tahu ada ya. Mereka masih ada sisa atau semoga bisa dicetak ulang sih harapanku. Iya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Bye.